Selamat malam pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menjadi cibiran publik. Setelah masalah karut-marutnya Sirekap yang belum rampung, kali ini KPU dihadapkan dengan permasalahan molornya waktu rekapitulasi suara. Situasi di luar kendali akibat banyaknya interupsi saat penghitungan suara dijadikan KPU sebagai alasan molornya waktu rekapitulasi. Padahal masalah seperti itu pasti terjadi di setiap pemilu dan seharusnya KPU sudah menyiapkan mitigasi menghadapi permasalahan tersebut. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, mitigasi kendor rekapitulasi molor, bersama saya Vera Bahaswan. Mitigasi kendor, rekapitulasi molor. Belum tuntas dengan kontroversi sistem informasi rekapitulasi pemilu alias Sirekap yang amburadul, Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menghadapi masalah molornya proses rekapitulasi penghitungan suara. Hingga kemarin, masih banyak KPU kabupaten kota yang belum rampung merekapitulasi. Padahal dalam peraturan KPU nomor 5/2024 telah ditetapkan 5 Maret 2024 sebagai batas akhir penghitungan suara untuk tingkat kabupaten kota, 10 Maret untuk provinsi, dan 20 Maret untuk nasional. Khawatir bakal dituding melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, KPU buru-buru menerbitkan surat edaran sebelum jatuh tempo 5 Maret. Surat edaran tertanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi, KIP Aceh, dan Ketua KPU KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu diterbitkan untuk memperpanjang waktu rekapitulasi. Alasan KPU telah terjadi force majeure atau situasi di luar kendali penyelenggara dalam penghitungan suara akibat banyaknya interupsi, protes, hingga pencermatan kembali data. Sebagai event organizer pemilu, KPU tak profesional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Mereka yang buat jadwal dan peraturan, mereka pula yang melanggar dan menggantinya. Mereka tak belajar dari pengalaman sehingga gagal memitigasi risiko dari rekapitulasi manual secara berjenjang. Hal itu yang kian memperkuat keraguan publik akan profesionalitas KPU. Minimnya mitigasi dan perencanaan jelas tersirat dari surat edaran itu. Surat itu menunjukkan KPU tak mengira bahwa dalam proses rekapitulasi ada potensi protes dari peserta pemilu yang memakan waktu. Padahal protes yang tak sedikit berujung pada kericuan itu sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Bukan hal yang baru. Masyarakat tentu saja bertanya-tanya, ada apa di balik molornya waktu rekapitulasi ini? Alasan force majeure jelas melawan akal sehat karena keterlambatan penghitungan suara justru bukan terjadi di daerah yang terkena bencana alam. Banyaknya protes selama penghitungan suara juga tak dapat dijadikan alasan karena hal itu sudah dapat diprediksi bakal terjadi jika merujuk pada pengalaman di pemilu sebelumnya. Wajar jika masyarakat curiga dan berpotensi macam-macam atas adanya perpanjangan waktu itu. Bisa saja itu untuk memberi tambahan waktu bagi antar caleg bertransaksi jual beli suara, timbang suaranya hangus, mending dijual ke caleg yang lagi butuh sedikit tambahan suara. Namanya juga kecurigaan, tentu boleh-boleh saja. Apalagi KPU juga tak kunjung memberi alasan yang jelas dari perpanjangan waktu itu. Karena itu, KPU perlu memberi penjelasan perihal kondisi force majeure yang membuat rekapitulasi suara di daerah sampai mundur. KPU jangan main-main dengan kepercayaan publik, apalagi membawanya ke titik nadir. Sejak awal publik sudah melihat sikap KPU yang pasif, bahkan kerap dituding tak netral hingga profesionalitas yang diragukan. Di masa kampanye, sebagai contoh, masyarakat hanya menonton saat KPU membiarkan bombardir bansos dari pemerintah. Publik juga mesti mengelus dada saat aplikasi Sirekap bikin kisru akurasi data penghitungan suara. Kini giliran tenggat waktu rekapitulasi suara yang tak dapat dipatuhi KPU. Entah lakon apa lagi yang akan ditampilkan KPU ke depannya. Kita hanya ingin ingatkan bahwa hasil pemilu tetap harus dijaga martabat dan kehormatannya karena menyangkut nasib bangsa 5 tahun ke depan. Hasil pemilu itu tentu saja hanya bisa dijaga oleh KPU yang profesional, bukan abal-abal.
Mitigasi kendor rekapitulasi molor itulah yang akan kita bahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah hadir bersama kita, Pak Ade Alawi. Selamat malam, Pak Ade. Malam, Vera. Pak Ade, kalau bicara soal Sirekap yang amburadul, ini kan sudah tidak terkontrol begitu ya, belum juga tuntas. Nah, muncul lagi masalah baru terkait dengan molornya rekapitulasi penghitungan suara. Sebetulnya ada apa dengan KPU dan dibalik ini semua? Ya, ini lagi-lagi publik menyaksikan profesionalisme KPU ya sebagai penyelenggara pemilu. Karena kalau kita lihat dari prinsip-prinsip ataupun asas penyelenggaraan pemilu, ini kan seperti di pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu kan jelas bahwa asas penyelenggaraan pemilu itu adalah harus akuntabel, harus profesional dan berkekuatan hukum ya, berkepastian hukum. Artinya dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh KPU terkait dengan penghitungan atau rekapitulasi suara, ini kan jelas menyaksikan profesionalisme. KPU misalnya sudah membuat peraturan nomor 5 ya, peraturan nomor 5 tahun 2024 tentang batas akhir penghitungan suara. Di situ ditetapkan bahwa batas akhir penghitungan suara tingkat kabupaten itu tanggal 5 Maret. Ya. Kemudian batas akhir penghitungan suara tingkat provinsi tanggal 10 Maret. Tapi sampai hari ini masih ada kabupaten-kabupaten yang belum menyelesaikan penghitungan suara. Kemudian di atasnya juga seperti itu akan ikut kan ya di tingkat provinsi. Nah, ini menandakan bahwa KPU sangat lemah dalam hal profesionalisme. Nah, seharusnya ini tidak masuk kategori force major ya. Karena force major kalau kita lihat dari definisi force major di Undang-Undang Perdata di pasal 1244 sampai 1245 itu jelas bahwa suatu kondisi atau peristiwa yang tidak bisa dikendalikan atau diantisipasi, lazimnya adalah bencana alam. Nah, kalau penghitungan suara, kericuhan-kericuhan, interupsi, rekonsiliasi data, ini kan sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Belajar jadi dari bukan hal yang tidak bisa terprediksi begitu ya, tidak masuk dalam kategori force major yang dimaksud. Iya, tidak bisa dikategorikan dalam force major karena kita harus belajar pada pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 misalnya, kan hal seperti itu juga terjadi. Jadi seharusnya ini tidak bisa lagi terjadi. Karena begini, Vera. Ya. Dampak dari molornya penghitungan suara di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, sampai tingkat nasional pada akhirnya, ini akan mengganggu konstitusionalitas pemilu yang seharusnya penghitungan suara itu berlangsung selesai 35 hari setelah pencoblosan. Jadi kalau misalnya molor nantinya tanggal 20 Maret ini saya kira akan sangat berbahaya bagi legitimasi pemilu nantinya. Nah, ini kita juga akan simak pernyataan dari Perludem yang mengatakan bahwa kegagalan KPU dalam memanajemen penyelenggaraan pemilu. Kita simak berikut ini. Alasan force major yang kemudian disampaikan oleh KPU itu jelas tidak tepat. Jadi hati-hati juga menggunakan terminologi, menggunakan istilah, kemudian dilekatkan dengan tahapan pemilu yang mestinya betul-betul menjadi rangkaian yang bisa diprediksi, khususnya soal rekapitulasi. Saya kira apa yang disampaikan, saya juga belum mendengar eksplisit dan saya juga belum membaca suratnya KPU ya, soal force major yang kemudian membuka kemungkinan bagi KPU di daerah untuk memperpanjang proses rekapitulasi. Tapi hari ini menurut saya Mas Leo, yang terjadi adalah kegagalan KPU dalam memanajemen penyelenggaraan pemilu, khususnya proses rekapitulasi. Banyaknya protes, banyaknya keberatan, dan banyaknya keinginan untuk membuka kembali hasil atau bahkan keinginan untuk membuka kembali kotak suara di beberapa daerah, itu kan disebabkan oleh adanya kegagalan juga dalam proses manajemen pemungutan dan penghitungan suara. Artinya ada proses di kecamatan yang juga bermasalah, dan ada proses di KPU kabupaten kota yang juga bermasalah, dan kemudian sampai kepada proses di provinsi. Nah, itu yang harusnya dijelaskan. Pak Ade, jadi pertanyaan adalah tidakkah terlalu dini jika kita sudah menuding KPU itu gagal? Ya, menurut saya indikasi kegagalan sudah jelas ya, dari sebelum kampanye, dari sebelum pencoblosan, saat kampanye misalnya. Ini kan kalau kita lihat penyelenggaraan pemilu kan banyak terjadi masalah-masalah. Dan penyelenggara pemilu saya kira sangat penting ya, sangat penting karena mereka lah yang bagaimana menghadirkan pemilu dengan baik. Pemilu adalah instrumen demokrasi. Jadi kalau misalnya pemilunya gagal, maka demokrasi saya kira akan tercoreng. Jadi pekerjaan KPU saya kira ini menyangkut masa depan bangsa. Ada akuntabilitas di situ, ada profesionalitas di situ yang harus dijaga. Nah, kalau kita lihat dari molor-molornya ini kan
muncul keraguan publik. Ada banyak spekulasi di mata publik ya. Boleh jadi di situ ada terjadi transaksi misalnya, transaksi jual beli suara dan sebagainya, baik itu di Pilpres ataupun di Pileg. Nah, ini yang saya kira harus dijelaskan. Jadi menurut saya jadi penjelasan KPU sejauh ini terkait dengan adanya keterlambatan penghitungan suara belum bisa menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi. Ya, belum bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Karena hal seperti ini kan seperti interupsi tadi yang marah-marah ini kan dari pemilu ke pemilu itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi menurut saya KPU harus strict pada ketentuan yang ada. Jadi harus segera dikebut penghitungan suara dan sampai kemudian molor pada sampai 20 Maret. Hari ini tercatat sampai pukul 17 itu baru 16 provinsi yang selesai melakukan penghitungan suara. Artinya masih banyak sekali, masih sekitar 22 provinsi lagi yang belum. Nah, ini kan butuh kerja keras yang luar biasa. Dan penghitungan suara tingkat provinsi ini ditentukan di bawahnya, di tingkat kabupaten. Kalau di tingkat kabupaten kocar-kacir, maka di atasnya juga akan kocar-kacir. Nah, ini jelas kalau misalnya dipaksakan, ini juga akan berbahaya menurut saya sih bagi bagaimana kita menyelamatkan suara rakyat, bagaimana kita menyelamatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang hak kedaulatan untuk demokrasi kita ini. Tapi yang cukup membingungkan adalah KPU menyatakan tetap optimis bahwa tanggal 20 Maret tetap akan bisa mengumumkan gitu ya siapa pemenang pemilunya. Tapi dijawab nanti Pak Ade usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kalau dilihat optimis atau tidak, kalau lihat proses yang berlangsung di tingkat provinsi ya, yang sekarang ini berlangsung, relatif update-nya relatif sudah mulai satu persatu selesai. Dan kalau lihat datanya dan kemudian track selama proses rekap yang berlangsung secara terbuka dengan data-data yang kemudian kita bisa periksa secara bersama-sama, kami tentu saja optimis untuk tanggal 20 Maret mendatang itu akan melakukan penetapan secara nasional pemilu 2024. Ya, Pak Ade, kalau tadi kita mendengar gitu ya dan menyimak pernyataan dari KPU bahwa KPU itu masih optimis bahwa pengumuman akan tetap dilakukan pada 20 Maret. Nah, jadi mengapa kita pesimis kalau KPU saja optimis gitu? Ya, kita memang wajar ya pesimis ya kalau kita lihat dari proses rekap di tingkat kabupaten. Ini kan terjadi banyak kekacauan ya, banyak kericuhan. Secara hitung-hitungan waktu apakah memang tidak memungkinkan waktunya Pak Ade jadi untuk diselesaikan? Kalau secara waktu menurut saya mesti ada kerja keras ya, mesti ada kerja keras dan melibatkan semua pihak ya, termasuk para saksi ya, untuk betul-betul memastikan penghitungan secara berjenjang ini berjalan dengan fair ya, berjalan secara terbuka, tidak ada pat kulipat di situ. Jadi menurut saya perlu ada ketegasan KPU juga terhadap para saksi, katakanlah bila ada yang membandel di situ. Kalau misalnya ada upaya-upaya untuk katakanlah melakukan transaksi jual beli suara di situ atau hal lain yang sifatnya curang, itu menurut saya KPU mesti tegas. Namun kekhawatiran publik ya, pesimisme publik ini kan banyak alasannya sebenarnya. Kalau kita lihat dari rangkaian bagaimana penyelenggaraan pemilu, soal Sirekap misalnya belum juga kelar. Ini menurut saya sangat wajar bila masyarakat sanksi dengan kerja KPU. Tetapi menurut saya di balik ini semua, ini justru kalau misalnya katakanlah tetap dipaksakan tanggal 20 Maret penghitungan secara nasional, ini bisa jadi menjadi sebuah temuan ya. Jadi apabila kekacauan-kekacauan ini kemudian dianggap sepi oleh KPU gitu, kemudian dipaksakan, jadi ini bisa jadi temuan. Yang jadi pertanyaan, apakah KPU hanya memberikan waktu tambahan bagi tadi dugaan transaksi jual beli suara, ataukah justru KPU turut terlibat di dalamnya? Nah, ini memang mesti dibuktikan secara hukum ya. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa pengakuan dan ada beberapa memang yang di penyelenggara pemilu ya, KPPS dan sebagainya, ini kan ada yang diproses secara hukum juga ya. Ada upaya dari Bawaslu untuk melakukan proses secara hukum. Jadi menurut saya dalam situasi yang serba tidak pasti terkait dengan proses rekap ini, Bawaslu harus cepat tanggap melakukan pengawasan, melakukan upaya-upaya hukum sehingga betul-betul proses rekap ini bisa berjalan dengan benar. Jadi tidak boleh ada pat kulipat di situ. Karena apa yang kita perjuangkan dalam proses rekap ini adalah bagian dari kita upaya menciptakan hasil pemilu yang legitimate ya.
bukan hasil pemilu yang memang penuh kesangsian seperti itu. Baik, Pak Ade, KPU kemudian mengatakan bahwa rekapitulasi suara dianggap sah, tetap dianggap sah meski formulir D hasil tidak ditandatangani di tingkat provinsi. Apakah ini salah satu cara sehingga KPU tadi optimis bahwa tetap akan selesai pada 20 Maret? Ya, ini memang kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya memang mekanisme strategi exit itu ada ya. Tetapi ini menurut saya proses ini bagian dari bagaimana proses pemilu ini, tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan bisa berlangsung secara tepat waktu ya. Namun ini menurut saya penting, menurut saya ada blessing sehingga kalau misalnya KPU menihilkan beberapa proses yang fair dalam proses penghitungan, proses yang akurat, yang valid, ini menurut saya bisa jadi temuan juga. Menurut saya segera Komisi 2 DPR harus memanggil KPU. Jangan sampai kemudian KPU ini katakanlah dia bermain sendiri, bermain dengan argumentasinya. Mesti ada sebuah proses debat di DPR secara terbuka. Dan Komisi 2 artinya sebelum proses nanti di Bawaslu, sebelum nanti masuk ke MK, kemudian juga ke angket. Jadi Komisi 2 harus menyelesaikan terlebih dahulu. Oke, jadi anggota Dewan tidak bisa hanya diam saja membiarkan KPU begitu ya, berlama-lama dan memolorkan waktu dengan mungkin saja tambahan nanti di luar dari 20 Maret gitu ya Pak Ade? Iya, ya menurut saya di Komisi 2 ini kan banyak partai. Seluruh partai merasa selain mereka ada yang happy, tapi juga kan ada yang banyak yang tidak happy juga. Ada yang suaranya hilang dan sebagainya. Jadi menurut saya Komisi 2 DPR harus segera memanggil KPU untuk menjelaskan proses penghitungan ini, mulai dari Sirekap yang memang notabene adalah sebagai alat bantu, tapi juga kemudian membingungkan masyarakat, kemudian ini proses rekap yang molor. Ini kan menurut saya menunjukkan nanti akan berdampak pada kredibilitas pemilu nantinya. Dan legitimasi hasil pemilunya begitu hasil ya? pemilu ya, seperti itu. Tapi apakah hanya sampai pada titik anggota Dewan yang memanggil KPU kemudian selesai begitu, ataukah ada tahapan lainnya yang juga harus ditempuh untuk memperjelas lagi? Tapi dijawab nanti Pak Ade usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam, ini adalah hasil polling yang kami lakukan di sosial media dari akun X. Menurut Anda dengan molornya rekapitulasi suara menandakan buruknya profesionalitas KPU? Mayoritas menjawab ya dengan 89%, kemudian menjawab tidak 11%. Kita lihat kemudian di akun Instagram @metrotv, hasilnya juga mayoritas, ini jumlahnya 90%. Yang menjawab ya, kemudian menjawab tidak 10%. Pak Ade, artinya bahwa publik sudah ada judgement KPU ini tidak profesional dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Ya ini jelas ya, kalau kita lihat dari suara dari netizen ini, mereka menyaksikan ya profesionalitas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut saya profesionalisme yang tidak bisa ditegakkan oleh KPU ini berpotensi KPU melanggar undang-undang. Yang dilanggar adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di situ dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemilu, yakni harus mandiri, jujur, terbuka, efektif, efisien, berkekuatan hukum, akuntabel, transparan, dan sebagainya. Jadi kalau memang ini tidak profesional, ini berpotensi KPU melanggar undang-undang. Jadi kalau KPU berpotensi melanggar undang-undang, maka komisioner KPU ini sangat layak untuk diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi menurut saya proses manajemen KPU yang tidak bisa, jadi perlu dilaporkan ke DKPP, sehingga. Tapi bukankah kita juga tahu bahwa komisioner KPU, ketua KPU pun juga sudah disanksi beberapa kali begitu dengan pelanggaran keras saja, hanya dengan peringatan. Ya itulah menurut saya sebuah kemunduran ya dalam kita menegakkan wibawa penyelenggaraan pemilu. Karena penyelenggaraan pemilu ini kan mesti ada wibawanya, mesti ada marwah yang harus dijaga. Marwah itu akan terbangun jika kita betul-betul memegang etika, kemudian kita mematuhi hukum. Jadi dua hal ini ketika kemudian dipinggirkan,
maka penyelenggaraan pemilu sudah tidak ada lagi wibawanya. Dan ini menurut saya berbahaya bagi demokrasi. Baik. Jadi kita semata-mata tidak sekedar bagaimana menyelesaikan proses elektoral ini, tetapi yang harus kita bangun adalah bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dengan benar di negara Republik Indonesia ini. Apa konsekuensi terburuknya bagi publik sebetulnya? Konsekuensi terburuknya adalah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Jika krisis kepercayaan kepada pemerintah ini memburuk, terlebih lagi kepada pemerintahan Jokowi, ini boleh jadi nanti Pak Jokowi ketika turun dari jabatan tidak dengan soft landing, tapi juga crash landing. Apalagi kalau misalnya nanti hak angket misalnya bergulir di parlemen. Jadi menurut saya ini sangat menarik menurut saya. Jadi ada blessing juga. Blessing bagaimana kita membenahi proses ketatanegaraan kita dengan benar, proses berdemokrasi kita dengan benar. Ada banyak saluran kita sebagai negara demokrasi, kita harus bangga betul sebagai orang Indonesia. Ada Bawaslu, kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi, ada hak angket. Jadi saluran-saluran ini menurut saya semuanya harus dimasuki. Jangan sampai kemudian berbagai kecurangan, kemudian manajemen yang out-outan seperti ini. Ini menjadi pembicaraan di warung kopi. Ini tidak boleh terjadi, ini tidak sehat. Jadi semuanya ini harus dikanalisasi dengan proses kita bernegara ini dengan saluran-saluran yang memang sudah ada dalam undang-undang. Ini harus dicegah, jangan sampai benar-benar molor lebih dari tanggal 20 Maret begitu ya, karena konsekuensinya bisa jadi menyulut amarah publik begitu ya, Pak betul. Ade? Jadi menurut saya sih harus tetap pada strict pada proses rekap terakhir ya tanggal 20 ya secara nasional. Baik. Jadi tidak boleh molor lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya KPU mesti kerja keras siang malam dengan proses yang tentu saja benar, tidak hanya sekedar selesai di tingkat kabupaten kota sampai provinsi, tapi kemudian banyak terjadi ketidakberesan. Baik, kita kawal bersama begitu ya, bagaimana sampai dengan hasilnya nanti pada 20 Maret kalau tidak molor sekali lagi. Kita ingatkan kepada KPU. Terima kasih Pak Ade Alawi atas diskusinya di editorial malam hari ini. Dan bersama saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.